Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, pemirsa MJA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita melanjutkan pembahasan tentang surat Al-Fatihah yang merupakan surat terbaik pembuka dari surat-surat yang ada di dalam Al-Quran, disebutkan oleh para ulama kita. Dimulai dari kata Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini adalah ayat yang diperselisihkan oleh para ulama apakah dia termasuk dari surat Al-Fatihah atau tidak. Tapi yang pastinya Bismillahirrahmanirrahim adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim di dalam surat An-Nahl itu adalah ayat dari Al-Quran. Adapun di surat-surat yang lain termasuk surat Al-Fatihah, ini adalah sunnah hukumnya untuk membuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ada pendapat yang kuat juga mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini adalah bagian dari bacaan surat Al-Fatihah, dan itu adalah madhab kita yang ada di Indonesia. Kemudian juga kenapa harus dengan Bismillahirrahmanirrahim? Dikatakan ta'liman li'ibadihi. Jadi sebagai bentuk pengajaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya agar kita memulai segala sesuatu yang mulia, yang baik itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, itu terjemahannya. Adapun di dalam tafsir disebutkan ya jumlatun khabariyah usida biha tsana'u 'ala Allahi bi madmumiha min annahu ta'ala malikun li jami'il hamdi minal khalqi. Maksud dari Alhamdulillahirabbil alamin adalah bentuk kabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwa segala bentuk pujian itu yang berhak memilikinya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa mustahiqun li an yahmaduhu, dan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat, satu-satunya Tuhan yang berhak untuk dipuji oleh hamba-hambanya. Nah, dan ini adalah makna yang sangat luar biasa. Jadi ketika kita memuji, maka pada hakikatnya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan oleh para ulama, alhamdu haqiqatan lillah. Pujian yang kita sampaikan di dunia ini baik kepada Allah ataupun kepada selain Allah, pada hakikatnya kita itu memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita puji selain Allah itu adalah makhluknya Allah. Memuji makhluk Allah artinya memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian yang kita ucapkan itu dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berhak itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbil alamin. Rabbil alamin, Tuhan segala alam. Dan alam ini masuk alam manusia, alam jin, alam malaikat, semua alam-alam yang ada itu adalah termasuk makhluknya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang memiliki dan mengaturnya. Dan sedikit dikatakan kenapa dinamakan alam. Alam itu diambil dari kata alama. Alama artinya tanda. Kenapa alam itu dinamakan alam? Ya, memakai kata alam yang berarti tanda. Dikatakan oleh para ulama karena makhluk ataupun alam itu adalah tanda adanya pencipta, dan penciptanya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita mengatakan bahwa Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alam semesta alam ini adalah tanda keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahmanir-Rahim, dzir-rahmati wa hiya iradatul khair li ahlihi. Allah Subhanahu wa ta'ala sang pemilik rahmat. Rahmat ialah kehendak baik yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Itulah yang dimaksud dengan rahmat. Adapun perbedaan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, dikatakan bahwa Ar-Rahman
al-mun'im bi jala'il ni'am, yang memberikan nikmat secara umum yang besar-besar. Allah memberikan mata, Allah memberikan telinga, Allah memberikan akal. Itu namanya sifat rahmannya Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada semua makhluk-makhluknya. Ar-Rahim ini al-mun'im bi daqa'iqin ni'am, yang memberikan nikmat secara terperinci, yang khusus. Jadi misalnya orang yang diberikan akal, tapi akalnya itu diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Itu berarti sifat rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala rahim kepada hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Sebagaimana disebutkan dalam ayat, wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah Subhanahu wa taala rahim, maha pengasih kepada hamba-hambanya yang beriman. Maliki yaumiddin, Allah Subhanahu wa taala sang pemilik hari kebangkitan. Nah, Maliki yaumiddin disebut di sini adalah yaumil jaza, yaitu hari pembalasan, yaumul qiyamah. Dan ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang kekal, bahwa Allah Subhanahu wa taala sang pemilik apapun itu, ya, pemilik hari kiamat, pemilik hari pembalasan, bahkan pemilik diri kita ini, itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh para ulama, kenapa disebut di sini Ar-Rahmanir Rahim, kemudian Maliki Yaumiddin. Di sini katanya supaya ada keseimbangan. Ketika berbicara tentang Ar-Rahmanir Rahim, maka di situ seperti ada hiburan untuk kita, harapan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha pengasih dan maha penyayang. Nah, Malik Yaumiddin, Allah menguasai hari kebangkitan, bahwa tidak ada yang mampu melakukan apapun kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bentuk yang menggambarkan kepada kita hal yang menakutkan nanti akan terjadi, sehingga seimbang antara Ar-Rahmanir Rahim dengan Maliki Yaumiddin. Jadi itu rahasianya, kenapa Ar-Rahmanir Rahim kemudian Maliki Yaumiddin, supaya ada keseimbangan antara rasa harapan dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nakhussuka bil ibadah min tauhidin wa ghairihi. Ya Allah, kami mengkhususkan ibadah kepadamu dari tauhid, dari mengesahkanmu, dan juga ibadah-ibadah yang lain. Wa natlubul ma'unata 'alal ibadati wa ghairiha, dan kami memohon kepadamu agar engkau memberikan pertolongan kepada kami agar bisa beribadah kepadamu dan juga untuk melakukan hal-hal baik yang lainnya. Nah, ini adalah bentuk ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar bahwa kita itu tulus ikhlas ibadah kepada Allah, meminta pertolongan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga ada faedah ya yang disebutkan oleh para ulama kita, bahwa ibadah itu kenapa disebutkan di sini ibadah ya secara umum ya, karena kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu ikhlas kepadanya itu di semua ibadah, bukan hanya ibadah tertentu. Nah, dan juga kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan untuk bisa melakukan ibadah. Padahal meminta pertolongan itu adalah ibadah, tapi di sini penekanan bahwa apa? Bahwa tidak ada daya dan upaya dari kita untuk melakukan ibadah kecuali itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah maksud dari la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya untuk melakukan ibadah dan untuk menjauhkan diri dari maksiat kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ditegaskan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Arsyidna ilaihi. Ya Allah, tunjukkanlah kami, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Maksudnya apa di sini? Disebutkan oleh para ulama kita, ihdinas siratal mustaqim ialah zidna hidayatan wa adimna 'alaiha. Ya Allah, tambahlah nikmat hidayah darimu untuk kami. Jadi kita ini kan sudah beriman kepada Allah, sudah dapat hidayah, tapi kenapa kita harus minta lagi hidayah? Maksudnya di sini supaya kita diberikan tambahan hidayah. Ya, mungkin masih ada hal-hal yang lain
yang belum kita dapatkan dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, wa animna 'alaiha, dan tetapkanlah kami di dalam hidayah ini. Nah, ini disebutkan oleh para ulama kita. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat. Nah, orang-orang yang berikan nikmat disebutkan di sini oleh para ulama, an-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Para nabi, para kaum siddiqin, para syuhada, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah, dan salihin, dan orang-orang saleh. Nah, kita meminta dari Allah agar kita satu jalan dengan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat tadi, itu para nabi, kaum siddiqin, syuhada, dan salihin. Nah, ini yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala agar kita dikumpulkan dengan mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, bukan orang-orang yang engkau murkai dan juga bukan orang-orang yang sesat. Nah, coba kita lihat di sini jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita adab. Ketika kita mengucapkan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Kita nisbatkan pemberian nikmat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memberikan nikmat. Tapi ketika berbicara tentang hal-hal yang buruk, ya, orang-orang yang Allah murkai dan orang-orang yang Allah sesatkan, itu kita tidak katakan orang-orang yang engkau murkai dan orang-orang yang engkau sesatkan, tidak. Tapi kita katakan orang-orang yang dimurkai. Jadi kita tidak nisbatkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semestinya seperti itu. Ya, hal-hal yang baik kita nisbatkan kepada Allah. Adapun hal-hal yang buruk itu kita nisbatkan kepada diri kita. Karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha sempurna. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, dikatakan al-maghdubi 'alaihim ialah kaum Yahudi. Waladdallin, orang-orang yang sesat ialah kaum Nasara. Nah, ini disebutkan oleh para ahli tafsir. Waladdallin, amin. Nah, amin di sini perlu kita garis bawahi, dia bukan ayat di dalam suratul Fatihah. Jadi itu adalah ungkapan, ya, yang disunnahkan bagi kita untuk mengungkapkannya setelah kita membaca suratul Fatihah. Tapi dia bukan bagian dari ayat dari suratul Fatihah. Nah, dan juga dikatakan oleh para ulama, disunnahkan bagi kita ketika membaca amin itu ada sakta, ya, ada waktu jeda kita setelah membaca suratul Fatihah. Supaya apa? Supaya tidak ada orang yang mengira bahwa amin adalah bagian dari suratul Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, ada sakta, ada jeda. Ya, jedanya itu ya dengan tarikan nafas itu sudah cukup. Nah, ini insya Allah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.